Selanjutnya kami persilakan ke fraksi Partai Amanat Nasional. Silakan Pak Gus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendapat fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap penyusunan program legislasi nasional rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2021. Dibacakan oleh Gus Pardi Gaus, nomor anggota 484, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota Balik DPR RI, yang terhormat saudara pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang dan anggota DPD RI, yang saya hormati saudara Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di tengah keprihatinan dan keterbatasan akibat pandemi COVID-19 dewasa ini, kita masih dapat hadir dalam rapat fisik maupun virtual dalam rangka pengambilan keputusan terhadap penyusunan program legislasi nasional Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021. Saudara pimpinan dan anggota DPR, DPD, serta saudara menteri yang kami hormati. Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Prolegnas pada prinsipnya merupakan gambaran dan bingkai politik perundang-undangan. Dengan demikian, Prolegnas memiliki makna yang sangat paling dalam membentuk politik hukum yang berkeadilan di Indonesia. Fraksi PAN menilai bahwa legislasi merupakan salah satu fungsi DPR yang kerap dijadikan alat ukur oleh masyarakat dalam menilai kinerja DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Karenanya harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terlibat, yakni DPR dan pemerintah serta DPD, sesuai dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya tata tertib DPR RI. Pengalaman menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah beserta DPD sangat kesulitan dalam memenuhi target realisasi pembentukan undang-undang sebagaimana yang ditentukan baik dalam program legislasi nasional jangka menengah maupun prioritas. Karenanya fraksi PAN memandang bahwa penyusunan daftar RUU usulan DPR dalam prolegnas prioritas tidak perlu berjumlah banyak. Namun sebaliknya dilakukan secara terukur dan realistis, baik dari segi jumlah maupun skala prioritasnya, sesuai dengan kemampuan dan kondisi kenegaraan dan masyarakat dewasa ini. Fraksi PAN berharap Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021 menjadi bukti nyata bahwa DPR, DPD, dan pemerintah menyadari secara sungguh-sungguh urgensi kepentingan bangsa dan negara dalam menghasilkan Prolegnas Prioritas yang ideal dan logis. Saudara pimpinan dan anggota DPR, DPD, serta saudara menteri yang kami hormati, pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur penting di samping unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan serta sistem hukum nasional. Pembentukan undang-undang menurut fraksi Partai Amanat Nasional merupakan suatu rangkaian proses yang dinamis dan terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat, terlebih dalam era multidimensi dan lompatan teknologi saat ini. Untuk itu, fraksi PAN menyambut positif daftar RUU Prolegnas Prioritas, baik yang merupakan unsur dari Prolegnas Prioritas sebelumnya maupun RUU usulan baru dari DPR dan pemerintah serta DPD. Namun demikian, fraksi PAN memandang perlu memberikan catatan
terhadap beberapa hal terkait penyusunan prolegnas prioritas 2021 sebagai berikut. Pertama, fraksi PAN menyatakan menolak untuk memasukkan RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam prolegnas prioritas 21. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Pertama, PAN baru menerima naskah akademik NA RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila siang tadi, sehingga butuh waktu untuk melakukan kajian mendalam terhadap RUU tersebut. Yang kedua adalah berdasarkan pengalaman terkait RUU haluan ideologi Pancasila yang mendapatkan reaksi yang sangat keras dari masyarakat luas. Maka untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang sama, PAN menyatakan menolak untuk memasukkan RUU BPIP dalam prolegnas prioritas 2020. Karena ini hanya merupakan pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menurut hemat kami fraksi Partai Amanat Nasional, bagaimana solusinya adalah cukup berdasarkan keputusan Presiden. Jadi tidak perlu melalui rancangan undang-undang. Kedua adalah terkait RUU Ibu Kota Negara yang diusulkan oleh pemerintah. Fraksi PAN menilai keberadaan RUU tersebut belum mendesak untuk dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2021, sehingga perlu untuk ditinjau kembali. Hal ini mengingat kondisi negara saat ini yang sedang fokus menghadapi pandemi COVID-19 yang berimbas pada sulitnya kondisi keuangan negara serta fokus pemerintah dalam menangani berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, fraksi PAN mengapresiasi DPD yang mengajukan usulan RUU BAMDes dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi desa. Melalui RUU tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan sekaligus mencegah urbanisasi terutama pada kaum muda. PAN juga mengapresiasi usulan pemerintah terhadap RUU tentang reformasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang dibutuhkan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Fraksi PAN meyakini bahwa prolegnas prioritas bukan sekadar sebuah daftar RUU, namun juga bentuk komitmen legislatif dan pemerintah terhadap rakyat Indonesia akan kehadiran sebuah regulasi yang dibutuhkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, masuknya daftar usulan RUU prolegnas prioritas dari DPR, DPD dan pemerintah harus dibarengi oleh semangat untuk menuntaskan penyusunan dan pembahasan RUU. Hal ini menjadi penting tidak hanya agar DPR bersama pemerintah menjadi lebih produktif dalam menghasilkan produk undang-undang yang dibutuhkan oleh rakyat, namun juga merupakan upaya meminimalisir tumpukan hutang legislasi yang makin menumpuk. Saudara pimpinan dan anggota DPR, DPD serta saudara menteri yang kami hormati, fraksi PAN berpendapat RUU yang disusun bersama oleh DPR, DPD dan pemerintah dalam prolegnas ini harus mengedepankan upaya menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan tidak sekedar mengejar kuantitas. Dengan kata lain, undang-undang yang nantinya dihasilkan harus mampu menjawab tantangan dan problematika yang sesungguhnya dihadapi oleh masyarakat. Atas hal tersebut, fraksi PAN menilai bahwa perundang-undangan yang baik tidak lepas dari partisipasi masyarakat, karena di dalam masyarakatlah suatu produk peraturan perundang-undangan tersebut akan hadir dan menjalankan fungsinya. Berangkat dari hal ini, undang-undang yang dihasilkan semestinya bukan saja untuk memenuhi kehendak rakyat, tapi juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, prolegnas RUU prioritas semestinya harus menjadi acuan
dan landasan perencanaan yang sistematis dalam pembangunan bangsa. Prolegnas harus mampu menghasilkan sinergi antara rencana pembangunan nasional dengan kebutuhan hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat. Dengan begitu, diharapkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tercapai dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara pimpinan dan anggota DPR, DPD, serta saudara menteri yang kami hormati, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menyetujui prolegnas RUU Prioritas tahun 2021 dengan catatan tanpa mengikut sertakan RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan RUU Ibu Kota Negara. Demikian kami sampaikan, semoga kerja keras, perhatian dan kerjasama semua pihak mendapatkan berkah dari rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 14 Januari 2021. Pimpinan fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, Dr. Haji Saleh Partaunan Daulay MAG MHUM MA Ketua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum Pak, senyum. Senyum Banita. Maju dua. Terima kasih Pak Gus. Dua catatan ya, jadi prinsipnya setuju dengan dua yang ditolak ya, BPIP dan IKN. Namun demikian Gus, saya ingin menyampaikan kepada seluruh anggota Badan Legislasi, Gus masih menunggu alamat semua Pak untuk pengiriman rendang berikutnya. Oh, Tolong alhamdulillah. langsung dikirim Pak. Dan anggota nggak ada yang bosan-bosan kalau dari Gus. Baik.